Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang memiliki kecenderungan untuk menjadi populer, menjadi terkenal, atau bisa menjadi orang yang hebat. Karena kecenderungan itu, lalu orang berusaha dengan cara apapun untuk bisa menjadi terkenal, untuk bisa menjadi orang yang hebat. Dan masing-masing orang punya cara tersendiri. Namun seringkali keinginan yang begitu besar, kecenderungan yang menggebu-gebu, akhirnya orang hanya memuaskan nafsu sendiri. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menjadi terkenal. Di saat yang sama, muncul juga yang namanya iri hati. Orang lain yang sama juga ingin berjuang untuk terkenal, berusaha untuk menjadi lebih hebat. Lalu orang yang sudah dengan nafsunya yang menguasai dirinya, akhirnya muncul iri hati satu sama lain. Akhirnya percekcokan terjadi. Tidak ada lagi damai dalam kehidupan, tidak ada lagi damai dalam kebersamaan dan persekutuan. Saudaraku yang terkasih, menghadapi situasi-situasi demikian, kita belajar dari Yesus. Yesus menjadi pemimpin yang terkenal, pemimpin yang hebat bagi begitu banyak orang. Bukan karena untuk membuat dirinya lebih hebat, untuk membuat dirinya terkenal, tetapi demi pelayanan. Maka hebat, terkenal, dan populer itu dasarnya bukan status, jabatan, tetapi bagaimana kita menggunakan semuanya itu untuk melayani semua orang. Menggunakannya untuk pelayanan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mengajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang populer, pemimpin yang terkenal, pemimpin yang mau melayani dengan hatinya, bahkan berani mengosongkan dirinya untuk keselamatan, untuk karya pelayanan. Meski demikian, kedua muridnya justru mempersoalkan siapa yang paling utama, siapa yang layak ada di sekitar Yesus, siapa yang ada terdepan di hadapan Yesus. Yesus menegur dan mengingatkan mereka bahwa menjadi murid Kristus yang populer, murid Kristus yang hebat, bukan soal kedudukan dan jabatan, tetapi betapa besar kita memberikan cinta kita, memberikan kasih kita bagi sesama di sekitar kita. Maka Santo Yakobus mengingatkan dalam bacaan kedua bahwa mari kita hidup di dalam kedamaian. Karena kedamaian yang memenangkan hati kita, yang mengangkat kita menjadi lebih populer dan lebih hebat. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita yang ingin populer, kita yang ingin hebat, kita yang ingin terkenal, tetapi menggunakan cara yang tidak benar, maka kita bertobat. Kita yang memiliki nafsu yang besar, nafsu akan jabatan, nafsu akan kuasa, kini sadar untuk merendahkan diri. Mulai menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pemimpin yang bisa memenangkan hati banyak orang. Bisa menghantar begitu banyak orang mengalami kedamaian. Bukan kekacauan, bukan perselisihan. Mungkin di sekitar kita, entah karena nanti ada pemilihan, entah itu pemilihan desa, di kabupaten, DPR, dan lain sebagainya, ataupun ketua di dalam perhimpunan-perhimpunan. Orang lalu saling mencekal, orang lalu saling menghina, orang lalu saling memfitnah. Semua itu dilakukan karena ada iri hati. Tetaplah setia, tinggallah dalam kebenaran, dan lakukanlah itu semua dengan damai sejati, maka Tuhan akan mengangkat kita, memenangkan hati kita untuk menjadi pemenang bagi sesama di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.